Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin meninjau gedung Gerahadi yang terbakar pada Sabtu malam lalu saat unjuk rasa terjadi. Menanggapi insiden ini, masyarakat diminta agar tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin meninjau gedung Gerahadi yang terbakar pada Sabtu malam lalu saat unjuk rasa terjadi. Khofifah melihat langsung sisa-sisa puing bangunan bersejarah itu. Khofifah juga menyempatkan menemui warga yang menyaksikan proses pembersihan puing-puing kebakaran gedung Gerahadi. Sementara itu menanggapi insiden ini, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi agar peristiwa serupa tidak terulang. Sekali lagi saya dengan penuh rendah hati memohon dengan sangat untuk masyarakat, adik-adik semua, saudara-saudaraku, rekan-rekan, tolong betul-betul jaga kondusivitas, jangan mudah terprovokasi, jangan anarkis karena dampaknya sangat luar biasa. Saat ini petugas masih memperbaiki gedung yang sudah rusak. Selain itu, Pangdam 5 Brawijaya juga menyatakan jajaran TNI bersama Polri akan terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Di tengah maraknya aksi unjuk rasa, Ustadz Khalid Basalamah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Hal yang sama disampaikan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo yang mengajak seluruh masyarakat saling menjaga satu sama lain. Sekaligus juga kita ucapkan atau doakan semoga Allah SWT menjaga ketentraman, kedamaian, kedaulatan negara kita. Semoga Allah selesaikan perselisihan yang sedang terjadi ini dengan cara yang terbaik dan menyatukan barisan kita untuk selalu menjaga kedaulatan negara kita. Jangan biarkan bisikan-bisikan syaitan terus menipu kita sehingga terus terjadi hal-hal yang anarkis ataupun yang semisalnya. Sekali lagi, semoga Allah SWT menyelamatkan negara kita, menyelamatkan masyarakat kita, dan mari kita semua kembali saling rangkul-merangkul. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Universitas Indonesia nyatakan sikap terkait dengan aksi massa dan perkembangan politik belakangan. Sementara itu, Rektor Untak Surabaya ajak mahasiswa untuk bijak sikapi berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi. Sivitas Universitas Indonesia menyatakan sikap terkait perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui media sosial Instagram, UI mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tenang dan menahan diri. Selain itu, UI juga mengajak menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dari perpecahan. Sementara itu, Rektor sekaligus Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya mengimbau mahasiswa maupun alumni untuk bijak dalam menyikapi berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Kita selaku rektor punya, mari sama-sama damai, mari sama-sama menjaga semuanya, mari sama-sama walaupun berbeda-beda tetap satu juga.
Selain itu, Mulyanto juga mengatakan penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang damai, bermartabat, dan tidak anarkis. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, prihatin melihat situasi yang memanas di Indonesia. Yusuf Kala meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan wakil rakyat untuk mengevaluasi diri, menjadikan situasi saat ini sebagai pelajaran. Ya, kita juga prihatin dan sedih melihat situasi negeri ini penuh dengan demonstrasi, juga efeknya terjadi anarki, pengerusakan gedung-gedung pemerintah atau DPR, malah fasilitas umum. Ini tentu untuk menyelesaikan ini harus kita kaji kenapa ini terjadi. Kalau kita lihat juga sebelumnya menjadi keprihatinan bahwa ekonomi kita walaupun tumbuh tapi lain pihak terjadi masalah-masalah kesulitan di masyarakat, banyak PHK, banyak kesulitan masyarakat kecil, kesulitan pendapatan yang rendah, buruh, tapi sekaligus juga kebutuhan pokok banyak yang naik harganya sehingga banyak menjadikan itu sebenarnya. Kemudian melihat ada ketimpangan di masyarakat yang terjadi, ada ketidakadilan, ada masalah hukum. Semua ini terjadi sehingga emosi masyarakat ini menjadi keras. Di lain pihak tentu kita harapkan para pejabat untuk menahan diri. Bukan hanya masyarakat menahan diri, pejabat juga menahan diri, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, pembicaraan-pembicaraan yang melanggar etika masyarakat, menimbulkan kebencian masyarakat jadinya. Ini yang harus kita perbaiki segera. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga memahami dan akan mengambil tindakan tegas. Sebuah kapal motor bermuatan kelapa karam di perairan Setokok, Kepulauan Riau, muatannya dijarah oleh warga. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, kapal motor Senang Hati 68 bermuatan 60 ton kelapa karam di perairan Setoko, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya kehilangan sebagian muatan karena hanyut, awak kapal juga mengaku kelapanya dijarah warga. Kapal motor Senang Hati 68 yang bermuatan 60 ton kelapa karam di jembatan 2 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Warga sekitar pun mengenakan perahu sambil membawa kail maupun jalan mengambil kelapa yang berserakan di laut. Kapal berukuran 34 GT itu sebelumnya berangkat dari Pulau Nipa Panjang dan bersandar di pelabuhan Golden Fish jembatan 2 Barelang. Saat itu kondisi air laut sedang pasang. Setelah selesai bersandar, awak kapal beristirahat. Namun pada malam harinya, kapal tiba-tiba miring akibat terbentur bekas pancang beton dermaga yang sudah patah. Air laut pun masuk ke dalam badan kapal hingga akhirnya karam. 60 ton kelapa dari Nipa Panjang, Provinsi Jambi ini rencananya untuk dikirim ke Batam. Namun muatan kelapa hanyut terbawa arus. Air pasang kami masuk pas air surut, nyangkut. Nah itulah jam 3 subuh kejadiannya kapal. Karam ke bawah. Oke. Atas kejadian ini dari total muatan 60 ton yang ada, hanya sekitar 30 ton yang tersisa. Kerusakan kapal sendiri diperkirakan mencapai 50%. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kustionosa, iNews melaporkan.